Welcome back to my YouTube channel. Semua bisa terjadi gara-gara Gara. Nah, sekarang kita masih dalam episode Gara Tanya-Tanya. Tapi kali ini kita lebih spesifik lagi, kita lebih dalam lagi, yaitu membahas seputar mimpi dan profesinya. Kurang lebih konsepnya akan seperti jika aku menjadi. Dan siapa tahu kita pada video kali ini tuh. Siapa sih sebenarnya tamu yang kita undang ini? Mau lihat lebih detail? Ini dia video ini. Perkenalkan, nama saya Teddy Winston dengan baju berwarna orange dan lukisan botol. Botolnya taruh sini akan menghasilkan 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 botol. Botolnya taruh sini dan tetap akan menghasilkan botol. Oke, gimana nih? Udah lama belum berkecimpung di dunia magician tuh sejak kapan? Kalau aku sih belajar sendiri itu dari 2007 belajar sulap ya. Tapi kalau masuk dunia entertainment, maksudnya pertama kali manggung itu 2012. Nah, kan pernah masuk juga nih, masuk ajang pencarian bakat ya? Iya. Di Trans 7 ya? Di waktu itu di Net TV. Di Net TV. Nah, itu gimana tuh rasanya? Dan itu tahun kapan tuh? Nah, ini ceritanya menarik ya, serius. Ini menarik banget. Jadi waktu itu kan aku lagi kuliah. Aku kan ikut dan kuliah itu pas banget lagi ujian UAS. Waktu itu lagi UAS, ujian akhir sekolah, akhir UASnya kampus lah. Terus habis itu mau izin. Sebelumnya karena tanggalnya tepat waktu itu, dan aku bilang waktu itu sama tim kreatifnya Net, boleh nggak kalau seandainya ganti tanggal gitu syutingnya. Mereka bilang nggak bisa, kalau emang udah nggak ikut ini berarti udah nggak bisa, gitu kan. Terus bingung, dilema dong ya, dalamnya kan. Bingung. Karena waktu itu aku udah izin juga sama kampus waktu UTS. Waktu itu aku ikut Kokocici Jakarta. Aku ikut Kokocici Jakarta 2016. Itu aku udah izin dan itu dibolehin. Waktu itu aku berdua. Aku pokoknya dia satu lagi cicinya lah pokoknya. Cewek. Nah, terus habis itu waktu ajang pencarian bakat itu ngomong lagi dan akhirnya nggak diizinin waktu itu. Udah dilema tuh waktu itu dibolehin atau apa sih? Ngomong sama orang tua kalau seandainya nggak lulusnya nggak sesuai target. Tapi akhirnya ngomong-ngomong akhirnya sampai ke rektor dan lain-lain karena saya bawa nama Untar akhirnya dibolehin. Gitu. Luar biasa banget ya. Akhirnya langsung rektornya ya. Iya, itu saya dilema karena waktu itu saya juga bikin UKM sulap Mas Gara. Gitu. Jadi aku itu bikin UKM unit kegiatan mahasiswa ya. Sulap, namanya Federasi Sulap Tarumanegara. Nah, tahu dong kampusnya di mana berarti kalau Tarumanegara. Tahu. Nah, itu peminatnya gimana? Cukup banyak ya, karena orang kan banyak yang mau sulap gitu. Biasanya orang tuh belajar sulap tuh kalau yang remaja ya, buat deketin cewek sih. Tuh guys, buat deketin cewek. Biasanya, tapi harusnya. Tebi juga gitu nggak? Enggak, kita mah nyari duit. Tetap cuan ya. Cuan sama maksudnya menghibur lah. Nah, itu gimana tuh rasanya masuk, akhirnya kan masuk yang lebih besar lagi panggungnya gitu. Pasti deg-degan sih awalnya, terus kayak persiapannya pasti panjang awalnya. Jadi sama kan aku tim juga ya, maksudnya ada yang orang di belakang aku yang bantuin lah. Kita persiapannya udah panjang dari awal sampai waktu di hari AHA aja di belakang panggung kita baca terus skripnya gitu, diulang-ulang terus. Karena biasanya kita main di panggung itu 5 menit permainan itu gitu. Tapi di waktu ajang pencarian bakat itu mereka cuma minta 2 menit. Jadi kita harus singkatin bener-bener padet gitu. Permainan yang biasa kita bawa kita padetin. Berarti gitu. Ada ide-ide yang muncul juga ya secara paksaan durasi gitu ya? Iya bener, karena secara paksaan biasanya kan kita lama kan untuk off air gitu kan. Tapi gara-gara itu ya kita jadi ada ide-ide baru gitu, ngapain. Gara-gara Net TV. Kalau ini gara-gara Gara. Gara-gara. Nah, pertama kali kenapa sih mau jadi magician? Kan itu jarang banget ya, apalagi ya bisa dibilang jarang ya. Karena bukan sesuatu yang mainstream gitu. Kalau aku melihat magician itu sesuatu yang anti mainstream banget gitu. Dan gimana tuh
kenapa sih pengen kesana dan gimana belajarnya awalnya gitu? Oke, ini ya aku sih nggak pernah cerita ke siapa-siapa ini ya, baru kali ini nih beneran baru kali ini. Cuma di gara-gara. Gara-gara nih jadi cerita. Tapi bener, aku tuh biasanya bilangnya cuma karena sulap itu seru dan menarik. Tapi sebenarnya pada kenyataannya waktu itu saya itu kan kelas SD itu culun gitu. Waktu itu culun. Sama dong. Culun pokoknya ya gitulah, rambutnya kayak mangkok. gitu. Aku sampai sekarang. Mana bisa culun. Terus rambutnya kayak mangkok dan segala macem. Nah waktu kelas 5 itu saya kepikir orang itu harus punya soft skill selain hard skill. Kelas 5 SD udah waktu itu mikir kayak kepikir gitu. terlintas mungkin ya mungkin dari orang tua juga atau gimana ya. Maksudnya waktu itu kepikiran bahwa soft skill itu penting dan hard skill itu kan sekolah penting juga ya. Memang itu berjalan bersamaan gitu. Nah waktu itu saya cari talent, saya pengen jadi pelawak waktu itu. Karena waktu itu kan dulu ada jemputan di sekolah SD. Ini ceritanya real life ya, ini baru diceritain nih malah. Jadi pelawak. Ya karena kita dekat aja lah, saya ceritain. Benar. Nah, terus dia pengen jadi pelawak. Di jemputan itu saya suka ngelucu dan pada ketawa gitu. Terus saya kan penampilan culun kali ya, jadi ngelucu, mereka ketawa gitu. Tapi waktu berkembangnya ini, dulu saya gendut, terus rambutnya kayak mangkok. Saya SMP tuh berubah gitu. Karena saya saking culunnya kayaknya teman-teman tuh kayak ngeledek, makin lama tuh ngelucu jadi ngeledek kan. Akhirnya saya berubah, teman-teman kaget gitu, penampilannya berubah dan segala macam. Saya jadi kurus, rambutnya berubah dan lain-lain ya. Abis itu saya belajar basket gitu. Saya dulu pengen jadi atlet basket. Saya benar-benar saya pengen jadi atlet basket. Udah sampai ini banget, makanya hitam nih, belang. Waduh, kayak gini aja hitam guys. Ini belang ini. Mohon maaf nih. Kalau dibandingkan saya, dulu maksudnya lebih putih. Gitu. Dulu lebih putih. Terus ya jadi gelap gara-gara basket. Terus ngeband. Ya akhirnya ketemu sulap di tengah perjalanan. Nah sulap ini apa ya? Nah ada nggak sih inspirasi awalnya? Kenapa tiba-tiba gitu? Dulu saya kan dulu di zamannya YouTube. YouTube saya cari di YouTube. Terus habis itu bukan YouTube doang sih. Saya ketemu satu guru. Kebetulan dia orang Bandung, dia adalah magician, cukup lama juga, udah tua waktu itu. Terus saya belajar sama dia gimana caranya di panggung. Nah akhirnya saya mulai itu deh belajar tekunin gitu. Masih inget nggak trik pertama yang dipelajari apa? Bengkokin sendok. Bisa? Kita mau coba? Boleh. Bawa bener. Ada sendoknya? Tuh. Ya tapi ini udah dipakai. Nanti kita skip dulu ya. Guys, kita sekarang akan mencoba percobaan pertama Tebi ya di waktu SD. Pertama kali belajar sendok. Jadi sebenarnya sulap itu ada bukan cuma sulap atau trik kecepatan tangan doang. Kita tuh belajar fisika juga, belajar kimia dan lain-lain gitu. Maksudnya untuk yang orang-orang tuh jarang tahu sebenarnya gitu loh, hukum fisika, hukum kimia, mereka jarang pelajari. Maksudnya mungkin udah pernah dipelajarin tapi lupa gitu loh. Ini contohnya gini. Sendok itu sebenarnya bisa bengkok atau bisa berubah bentuk karena apa? Hukum fisika. Panas kan, bener kan? Panas, dilelehin ya kan. Nah, untung aku nggak goblok-goblok banget ya. Ini. Ingat gitu kan. Biasanya orang tuh nggak tahu dibengkokin, dipegang gitu. Nah, sama cara bikin panas terbaik di sendok ini gimana? Nah, itu kelihatan bego gua. Kalau menurut hukum fisika tuh biasanya gaya gesek. Oh iya. Ya kan, karena partikelnya gesek ya kan. Gesek. Jadi gini cara bikin geseknya gini, kita bengkokin gini. Nih, nanti berasa panas. Ini contoh doang ya. Oh gitu. Nih pegang nih, anget. Oh, iya, nggak bohong nih, nggak bohong. Panas. Bener kan? Panas bahkan. Kalian bisa anget. coba di rumah serius. Kalau kayak gini tuh bisa panas. Panas coy, bukan Ya anget kan? lagi. Nah, dulu waktu pertama kali belajar sulap, itu tuh katanya itu kan harus diginiin kalau itu kan. Tapi enggak, dulu pertama kali belajar sulap tuh pegang pakai 2 jari. Terus digoyangin gini. Katanya bisa bengkok. Ini kan masih lurus ya. Ya masih lurus. Ya. Masih lurus ya Mas Gara. Jadi kalau misalkan diginiin katanya bisa bengkok. Jadi cuma begini doang. 1, 2, 3, itu dia mulai bengkok. Sedikit. Nah, sekali lagi nih, kita coba lagi. Katanya bisa di meja juga. Ini udah mulai bengkok dikit tuh. Ya. Kalau di meja juga bisa. Dia bisa gini nih. 1, 2, 3. Jadi mulai bengkok lagi tuh. Wih. Makin ngebengkok.
Biasa. Nah itu dulu katanya harus diputer. Dulu pada zaman dulu kan. Tapi kalau zaman sekarang ternyata enggak, cukup diginin aja nih. Terus gini Mas Gara. Tuh. Astaga. Juga. Astaga. Bisa bengkok. Jadi intinya kita harus belajar fisika juga. Tapi ini beneran ya, belajar fisika, belajar kimia tuh. Duh, aku takut patah. Kan aku juga ngajar anak-anak. Mereka juga kita ajarin tuh bukan cuma trik kecepatan tangan gitu, tapi juga yang kayak begini-begini tuh. Juga ya? Ya, ilmu yang dimaksud tuh bukan ilmu hitam, tapi adalah ilmu fisika, kimia yang orang jarang tahu sebenarnya gitu. Dan akhirnya diterapin di sulap gitu. Makanya kenapa anak-anak sulap itu biasanya kreatif, karena ya kita mengolah, mengulik dari hal-hal yang ya begitulah. Dari hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak untuk diperbincangkan. Itu seperti silet ya. Itu silet. Cara lurusinnya gampang. Dulu waktu belajar ini mama saya marah. Oh. Semua sendok di rumah bengkok. Jadi kalau ini gampang, jangan kedip, pegangin dia mulai lurus. Jadi misalnya gini, 1, 2, 3. Bukan dia lurus sedikit. Iya. Tuh, tapi biasanya pada umumnya dia tidak akan seperti semula. Oh biasanya. gitu. Kasian dong sendoknya ya. Ya nggak apa-apa, nanti kalau misalkan kita udah belajar sulap, terus kayak misalkan buat teman-teman yang mau belajar sulap kan, buat anak-anak maupun juga remaja, ya kita kan tinggal beginiin aja sebenarnya. Iya sih. Ya kan? Ya, itu udah biasa lagi. Ya kan? Tapi sendok apa aja bisa gitu. Ini aja tebel nih. Tebel banget. Tebel banget. Aku tadi mau patahin takut patah. Tapi mau pakai yang ini nggak jadi ya? Tadi mau pakai yang tapi ini. Kayaknya nggak real kalau pakai ini. Jadi terlalu ini pakai kecil yang kali ini. ya. Ya, maksudnya kan orang nggak Terlalu percaya. gampang juga. Nah, ya terlalu gampang, orang nggak percaya. Kalau gede begini orang lebih percaya lah. Gitu. Luar biasa. Ada nggak sih Tebi tips-tips nih buat temen-temen yang mau mulai belajar sulap tuh harusnya dari mana sih, startnya dari mana? Apalagi kan sekarang platform kan sebenarnya udah gampang banget ya. Betul. Ada YouTube, ada kelas online gitu ya. Ini juga Tebi juga punya kelas online-nya, jadi buat teman-teman yang mau jadi pesulap, mau belajar bisa langsung ke ini, nanti ada di mana ya? Di sana, di sini. Nanti di sini ya, di sini ya. Di sini nih Sambil ada. ngomong. Ada di sini. Nah, terus gimana sih sebenarnya? Apakah possible nggak sih orang yang nggak bisa sulap sama sekali tiba-tiba jadi bisa? Bisa banget, beneran bisa banget. Aku ngajar itu dari 2016 ya. Aku ngajar setelah KOKC Jakarta selesai. Aku habis itu ngajar. Kebetulan aku ngajar itu dari umur waktu itu 7 tahun anaknya. Maksudnya ngajar 7 tahun. Anak 7 tahun. Okay. Tapi sekarang udah berjalan dari 2016, berarti kan udah hampir 5 tahun sekarang. Yeah. Dan anaknya tuh udah masuk program mana-mana lah gitu, dan udah dapat juara dan segala macam. Dan akhirnya murid dari 1 sampai banyak gitu. Nah, maksud aku adalah anak 7 tahun aja bisa gitu loh. Okay. Apalagi yang orang gede gitu loh. Ya kan? Sulap itu bisa banget dipelajarin gitu. Bukan ilmu hitam, tapi sebenarnya adalah ilmu-ilmu yang jarang orang tahu, terus kita terapin gitu untuk menghibur. Kalau sulap tuh kan ada banyak ya. Sebenarnya kalau kan tadi bukan ilmu hitam dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau yang kayak misalkan hipnotis gitu? Apakah itu juga itu real atau enggak sih gitu sebenarnya? Kalau hipnotis sebenarnya itu di luar dari sulap. Sebenarnya di luar dari sulap. Beda ya? Cuma orang itu suka mengaitkan hipnotis dengan sulap gitu. Tapi sebenarnya beda Beda gitu. Ya? Jadi memang ilmunya beda juga ya? Iya, untuk ininya belajarnya beda. Juga belajarnya beda gitu. Nah, cuma orang suka ngaitin aja. Siap. Terakhir nih, tips-tips buat orang yang mau belajar sulap supaya jadi profesional gitu, gimana? Kalau dari Tebi sendiri tipsnya. Okay. Ada nggak sih? Yang paling pertama sih pasti ya belajar sih bisa dari mana aja, bisa dari YouTube benar. Tapi yang pasti cari guru yang tepat gitu loh. Maksudnya bukan berarti promosi maksudnya, tapi nggak apa-apa sekalian. Ya maksudnya kalian harus cari guru yang tepat yang benar-benar bisa bimbing sampai bisa maksudnya sukses maupun juga juara dan segala macam gitu. Dan kalau kalian mau belajar sih sebenarnya ya bisa juga sih lihat di website aku vincentmagic.com. Nah itu dia guys. Jadi Tebi ini punya usaha Magic Class gitu, tapi online ya sekarang ya, karena sekarang lagi online, COVID. karena lagi COVID sekarang mumpung online juga, jadi
semua teman-teman yang di seluruh Indonesia bisa daftar nih juga. Ya betul. Dan aku juga ngajar yang tadi aku cerita ke Mas Gara kan. Oh iya. Ada Apa anak namanya dari tadi? Oh iya, California. benar. Dia punya Satu murid. ya satu murid dari California, guys. Luar biasa. Ini cuplikannya nih, California. Nanti Ready? 1, 2, 3. Oh good. Oke. Ambil, saya lihat. Oke, itu dia tadi cuplikannya dari anak dari California yang menghubungi Mas Tebi langsung untuk belajar sulap. Jadi jauh-jauh dari Amerika, dia belajar ke Indonesia. Jadi luar biasa banget nih sebenarnya. Tebi ini udah mengharumkan nama bangsa Indonesia nih dengan cara yang positif gitu ya, yaitu mengajar. Luar biasa sekali. Oke, Tep boleh main sulap dikit? Boleh dong, boleh. Kita main sulap ya. Kartu kali yang paling gampang ya. Ya. Ini Oke. sambil makan ya. Gak apa-apa, makan aja. Jadi sulap itu kan ada banyak. Tadi kan kita udah belajar fisika kan. Ini ada yang contohnya kecepatan tangan. Oke, ini kita satu dari kartu lah ya. Mana nih sulapnya nih? Oke, biasanya kan sulap itu identik sama kartu kan ya. Hmm. Nah, kita cobain main kartu biasa. Jadi contohnya gini, misalkan orang bilang stop di mana aja, misalkan di sini. Oh, 4. Skop sebutnya atau dia kalau waru, orang Indonesia bilang waru, skop, kalau Indonesia orang Amerika four of spades. Kita taruh tengah gini pelan-pelan. Set. Ya kan? Dia kalau kayak gini dia bisa naik. Sama kayak tadi. Iya. Dia misalnya gini dari awal ya. Tuh. Oh, belum. Tapi tunggu bentar. Dia kalau misalnya diginiin kenain sendok misalkan dia naik ke atas. Kok bisa? Nah, itu contoh kecepatan tangan. Ya kan? Gini, kita coba lagi deh Mas Padahal Gara. aku melihat terus loh. Kita coba lagi ya. Mas Gara bawa duit nggak? Bawa uang nggak? Ada, tapi di dompet, benar. Ya, ambil, bebas. Atau tim kameramen di depan tuh ada. Oh iya, boleh. Tuh, Boleh. Ini kan kita punya tim loh. Oh, iya. Jangan salah, tim gara-gara loh. Gara-gara. Berapa nih duitnya? Bebas. Kebetulan habis ngambil. Oke, lumayan nih ya. Jadi kalau magician itu ada keuntungannya. Bisa dapat duit. kita main ya, kita taruhan aja nih. Kita taruhan sedikit. Main games kecil-kecilan. Ya. Kita taruh sini dulu uangnya. Jadi gini Mas Gara, saya akan ngasih kuis ke Mas Gara pakai permain kartu. Kita tes memori, ya kan? Jadi kalau orang magician itu kan harus bisa kreatif, terus memorinya harus bisa mengingat dengan cepat, ya. Jadi gini, aku ambil beberapa kartu, misalkan segini lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tugas Mas Gara adalah mengingatkan kartu-kartu yang ada di sini. Singkat aja. Ya. Singkat. Aku buka begini tuh. Ya kira-kira ada berapa yang merah, ada berapa yang hitam, gitu loh, ya. Bebas, Mas Gara apa namanya? Kira-kira aja, cuma dikira-kira doang. Tuh. Ya. Udah? Lambangnya mungkin, angkanya. Oke. Aku tutup ya. Pertanyaan pertama Mas Gara, berpikir cepat aja. Berapa kartu merah? 3. 3. Kita coba ya. Betul. Itu baru tes pertama. Aku kasih 3 pertanyaan ya. Jadi kalau misalkan 3 pertanyaan itu berhasil, berarti Mas Gara balikin duitnya. Tapi kalau nggak berhasil, duitnya buat saya. Jadi ini part of ngelawak juga ya? Ya, maksudnya bercanda aja ya. Kita balik lah. Kita cuma biar real aja gitu. Oke, lagi ya Mas Gara ya. Berapa kartu gambar yang tadi Mas Gara lihat? Kartu gambar 1. 1, coba cek ya. Bener, gampang kan? Maaf, anaknya pikunan sebenarnya. Oke, berarti Mas Gara pikirnya cepet. Sekali lagi ya Mas Gara ya. Kalau seandainya nih, saya tambahin 1 kartu. Tadi saya mau ngambil, saya lupa. Warnanya beda. Warnanya ini kan merah. Ini warnanya biru. Tapi saya taruhnya tengah-tengah begini. Saya taruh tengah-tengah random gini. Oke? Saya tanya Mas Gara, kalau saya buka gini, ya Gar ya, mana yang kartunya warna biru? 10. 10 apa? Waru. 10 skop? Ya, eskop. Skop atau waru? Ya. Wah gokil, pinter banget. Bener loh, warnanya biru. Oke, pertanyaan terakhir ya berarti ya Gara ya. Ini kan tadi udah 2 pertanyaan berhasil kan? Tadi pertama tes 2 berhasil kan? Pertanyaan terakhir buat dapetin duit ini tadi. Balik. Sorry, jangan ini. Pertanyaan terakhir adalah apa warna dari
semua kartu ini. Biru kan? Merah lah. Merah sama satu biru. Biru dong, tadi kan biru keluar. Merah sama satu Merah. biru. Berarti berapa merah, berapa biru? Merahnya 6, birunya 1. Merahnya 6, birunya 1. Kita coba cek ya. Kalau begitu. Loh, Oh, kuning, biru, merah, ungu, oranye, hijau. loh, Boleh dicek mas. loh. Boleh dipegang. Ih, kok bisa sih? That's magic. Ya ampun, bohong guys, ini bohong. Aku ditipu, aku tadi dihipnotis ya. Sumpah. Kok bisa sih? Magic. Tep. Sulap. Nah itu adalah contoh kecepatan tangan. Luar biasa. Kayak gitu. Oke. Boleh tepuk tangan dulu ya, kita tepuk tangan dulu. Yeay. Wow. Gila, ini keren banget. Kok bisa? Ya dan kartunya real, orang bisa pegang gitu. Duitnya nih. Nggak ada. Kita balikin ya. Kita nggak Yes, boleh asik. Nggak boleh ngambil duit begitu. Oke, luar biasa. Nah, mungkin terakhir ya, aku jadi penasaran deh. Boleh nggak ngasih satu trik aja? Satu trik. Boleh nggak sih Oke. di-share kalau trik itu? Ada yang boleh mungkin yang boleh Kalau di-share mau aja. share boleh nanti di vincentmagic.com lah. Oh gitu. Tapi nanti Oke. aku akan ajarin Mas Gara ya di belakang nih. Oke, Karena Mas Gara mau siap. sulap Siap, ke kalian siap. semua gitu. Oke, Biar yang baik. gampang, simple. Nah, karena belum bisa sama sekali, kita belajar dulu ya, Oke ya, mulai ya. 3, 2, 1. Nah, Oke ini- guys. Hah? Udah lanjut. Lanjut dulu mas, lanjut terus. Ya, nggak tadi kan, Oh. maksudnya saya mau kasih tahu aja, tadi kan udah belajar. Oh oke. Ulang. 3, 2, 1. Saya mau. Iya, ada sih. 3, 2, 1. Oke, tadi kan Gara udah belajar di belakang nih, di sono tuh. Nah, habis itu sekarang dia mau nunjukin ke kita semua sulap. Bahwa sulap itu bisa langsung dicobain dan Bener. dipraktekin. Dan aku deg-degan. Udah dekan santai Gue aja deg-degan. dong. Oke, jadi di tangan gue udah ada 3 kartu ya guys. Ada 7 skop, ada 6 wajik dan 9 skop. Nah ini ada 3 kartu kan, dan mempunyai 2 warna yang berbeda. Oke, sekarang berarti kan tadi yang warna beda apa? Yang di tengah. Yang di tengah kan? Betul, yang warna merah. Iya, 6 wajik. Oke, kita ambil yang di tengah. Oke, ambil ya. Oke, nah di sini udah tinggal 2 kartu. 2 kartu ya. Ya. Oke. Nah ini harusnya apa? 6 wajib. 6 wajik kan? 6 wajik ya Nang? 6 wajik. Bentar. Hidup di dunia ini. Gara-gara. Ini bukan 6 wajik. Ini adalah channel gara-gara-gara. Sampai ketemu di gara-gara-gara video selanjutnya.